Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang bongkar bagian kopling Kawasaki Ninja RR ya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini sudah saya bongkar semuanya, sudah saya lepas plat dan kanvasnya. Jadi di sini saya mau sharing aja ya ke teman-teman. Jadi kendala apa saja gitu yang dialami di bagian kopling khususnya Kawasaki Ninja RR ya teman-teman. Jadi ada banyak banget komponen dan banyak juga permasalahannya ya teman-teman. Dari mulai kopling itu slip ya, terus tenaganya kurang, terus susah ngoper gigi atau susah netral atau macam-macam ya, selain slip dan loyo ya. Jadi bisa dilihat ini adalah rumahannya ya, rumah kopling Kawasaki Ninja RR. Ini masih original ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang ngerasa motornya itu loyo ya, nah bisa jadi bagian koplingnya ya teman-teman harus dicek ya. Jadi biasanya kendalanya itu adanya keausan nih teman-teman. Nah keausannya bervariatif ya teman-teman, mulai dari rumah koplingnya seperti bagian sini ya. Ini rumah koplingnya udah aus. Kalau udah aus itu ini biasanya ada cekungan ya di dalam ya teman-teman. Tapi ini masih layak pakai. Terus bagian nih kaki empatnya atau apa ini nih, ini tutup rumah koplingnya ya, nih bisa dilihat ya. Ini juga bisa terjadi keausan ya teman-teman nih di bagian sini. Nah ini kalau udah aus parah ya teman-teman, itu bisa terjadi slip juga. Jadi walaupun kita udah ganti kanvas yang baru, kalau rumahan koplingnya udah aus, itu pasti nggak sempurna, nggak maksimal ya teman-teman. Jadi itu salah satunya kendalanya. Terus nah ini dia plat koplingnya teman-teman ya. Nih plat kopling ini sangat krusial kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalkan ini udah aus, tentu saja udah kurang ngegigit ya teman-teman. Dan satu lagi, apabila memang si pemasangannya itu salah ya teman-teman. Jadi ini ada dua sisi teman-teman. Nah ini sisi, taruhlah ini sisi depan yang yang halusnya ya, dan ini sisi belakang yang tajamnya atau yang lumayan runcing gitu. Jadi saat pemasangannya ini nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen ngadepnya ke sana semua, yang tumpulnya ya udah ke sana semua ya. Kalau misalkan mau yang ke arah depan ya ke arah depan semua ya. Jadi ini nggak bisa bolak-balik. Kalaupun bolak-balik itu bisa aja motor tetap melaju gitu kan. Tapi biasanya timbul ada slip ya teman-teman. Nah plat kopling yang aus. Terus selain itu, nah ini dia kanvasnya ya teman-teman. Penting banget nih kanvasnya yang original ya teman-teman, punya Kawasaki Ninja Genuine Part. Nah ini kalau misalkan udah aus, udah kelihatan banget ya kalau kanvas nih. Biasanya dia udah mulai tipis. Sebentar nggak fokus. Nah biasanya udah mulai tipis nih si kanvas-kanvasnya, baik sisi sebelah depan atau belakangnya. Itu bisa menyebabkan cengkraman kurang menggigit. Jadinya jadinya kopling ada slip atau ngeden ya. Biasanya sih kendalanya begitu. Terus setelan koplingnya biasanya tambah jauh juga sih kayak gitu ya. Jadi ini salah satu penyebabnya ya. Kalau kopling kalian kalau tenaga motor kalian tuh loyo ya. Jadi sangat berperan penting nih kanvas ya, kanvas, plat kopling dan rumah koplingnya. Dan terus di Ninja RR itu ada plat kayak gini nih teman-teman. Nah ini ada dua kayak gini yang kecil ya. Nah ini kenapa ada yang kecilnya, karena bawaan pabrik kayak gini ya. Kecuali yang udah ubahan itu nggak pakai yang kayak gininya ya teman-teman. Jadi ini ada plat kecil nih. Ini pemasangannya nggak boleh salah dan nggak boleh kebalik ya teman-teman ya. Ini yang rata ya, tuh rata. Ini paling pojok ya. Nah ini yang kedua, ini yang ada cekungannya. Jadi seperti per kayak gitu ya. Nih bisa dilihat. Ini ngadapnya jangan tengkurap kayak gini, walaupun bisa-bisa aja tapi biasanya berkendala. Jadi ke arah luar ya teman-teman kayak gitu. Dan biasanya ada plat kanvas koplingnya yang kayak gini nih kalau untuk Ninja RR, yang lingkar besar. Jadi beda kan, yang tadi kayak gini nih lebih besar, ini lingkarnya besar karena buat plat yang kecil-kecilnya. Terus warnanya juga ini sedikit gelap ya daripada yang besar ini, karena ini orinya kayak gini. Terus yang bikin motor kalian slip juga pemakaian oli nih teman-teman ya. Itu nggak boleh sembarangan juga. Kalau bisa yang bagusan lah olinya ya, jangan yang paling murah. Walaupun kata orang cocok-cocokan, tapi memang iya sih. Biasanya kalau olinya yang murah saat ngoper gigi cenderung keras. Kalau yang bagus ya, apalagi kekentalannya 10W atau 15W, itu memang
lebih apa ya namanya, lebih enak aja, smooth gitu. Nah terus yang mau saya bahas ini sambil sharing-sharing aja ya teman-teman, pair coupling ya sebentar. Nah ini pair coupling ini yang original ya. Nah ini juga harus apa ya, tekanannya itu harus cukup bagus ya. Kalau udah lemah banget biasanya kopling juga kurang responsif. Terus ini terlalu apa ya, si handle-nya terlalu ringan gitu, jadi nggak enak juga, nggak nyaman juga, tarikannya jadi loyo ya. Pair coupling juga pengaruh ya teman-teman. Terus ini juga nih ada satu contoh pair racingan ya. Ini memang enak ya, jambakannya jadi apa ya, ngegigit banget lah gitu saat dilepas tuh. Cuma kalau teman-teman, tapi selera juga sih, kalau saya biasanya pakai 2 yang racing, 2 yang original, itu cukup enak, nyaman ya. Tapi kalau mau lembut banget ya ori semua ya. Tapi kalau pakai yang kayak gini keempatnya itu biasanya keras banget ya handle-nya, jadi nggak nyaman lah pokoknya. Kalau menurut saya ya, untuk harian pegel lah teman-teman. Terus ada beberapa lagi hal yang apa namanya, banyak terjadi juga nih sebelah sini. Sebentar saya posisikan. Nah di dalam sini tuh ada plat U namanya teman-teman. Sebentar, apakah ini bisa saya kamera ya ke bawah sebentar. Nah di daerah sini teman-teman ada plat U nya nih kayak gini, jadi gantinya per. Nah ini juga kalau udah lemah, udah patah, itu bisa, tentu saja kalau patah kan susah ngoper ya, susah buat oper gigi. Kalau ini udah lemah juga sama ya, jadi agak susah netral gitu. Nih bisa dilihat plat U nya. Di video sebelumnya sih sudah saya apa namanya bikinin tutorialnya cara pasangnya nih. Jadi plat U ini penting banget buat dicek ya. Kalau udah lemah diganti, murah juga harganya, mungkin nggak nyampe 10.000 ya teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya untuk sharing-sharingnya teman-teman. Ini tinggal pasang aja, habis bersih-bersih ya. Saya tuh habis upgrade kopling, tadinya kan pakai yang racingan ya untuk si apa namanya kanvas dan platnya, sekarang pakai yang originalnya teman-teman. Oh iya, sekalian aja deh untuk cara pasangnya nih kayak gini ya. Nih yang plat yang ratanya, yang paling pojok ya, nih kayak gini. Baru ini yang cekungnya keluar ya teman-teman. Nah baru plat yang ini, terus kanvas yang lingkarnya besar ya teman-teman. Nih kayak gini. Ini bisa bolak-balik, bisa juga sih, sama aja teman-teman. Tapi kalau mau yang ada kodenya di depan semua boleh lah ya. Nih ada kode-kodenya kan. Oke kayak gitu, umum sih, mungkin udah pada tahu lah ya cara pasangnya kayak gimana. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah terus, nah seperti yang saya katakan tadi tuh, ini nggak boleh bolak-balik ya. Kalau mau yang tumpul di depan semuanya ya kayak gini. Terus kampas, udah kampas, plat kampas kayak gitu aja terus teman-teman ya. Oke, nah kayak gini. Dan ini harus dilakukan pengecekan setiap berapa ya? Ya pokoknya kalau dirasa udah nggak nyaman, udah sering selip ya alangkah baiknya dicek ya teman-teman. Nah kayak gini ya. Nih ini juga ada kode-kode kayak gini nih. Nah ada huruf-huruf kayak gini. Ini bisa ini bolak-balik sama aja sih sebenarnya, tapi suka-suka kalian. Kalau mau sama rata silahkan. Nah terus kayak gini aja terus. Ini totalnya ada 5 plat dan 6 kampas ya. Nah kayak gini ya teman-teman. Tapi ini jangan lupa nanti dilumuri oli dulu ya. Ini hanya ilustrasi aja nih kayak gini. Nah ini yang kampas terakhir nih teman-teman. Ini yang terakhir ini boleh disamaratakan sejajar nih kayak gini ya. Boleh juga disilang, kalau bawaan pabrik sih disilang kayak gini ya. Jadi satu di sini teman-teman. Udah kayak gitu, tinggal tutup lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya sharing-sharing di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.